Nggak perlu diulen, nggak perlu dironding, cukup diaduk-aduk. Bisa menjadi cemilan yang enak dan sangat-sangat empuk. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Wati Bakhtiar. Video saya kali ini saya mau berbagi cara membuat roti goreng yang gampang dan praktis. Teman-teman semuanya simak sampai selesai supaya tidak ketinggalan bagaimana cara saya membuatnya, dan jangan lupa di like, share, komen, and subscribe di channel Wati Bakhtiar. Aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kita langsung saja lihat cara proses pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein sedang. Setelah itu, tambahkan 50 gram gula pasir atau sebanyak 7 sendok makan. Ini saya kurangi sedikit ya, jangan terlalu manis. Tambahkan 1/4 sendok teh garam halus. Tambahkan setengah sendok teh permipan atau pengembangnya ragi instan ya. Kita aduk biar tercampur rata semua bahan tadi. Selanjutnya, tambahkan air dingin suhu ruang sebanyak 250 ml, masukkan secara bertahap. Air putih ini juga bisa diganti dengan air santan ya teman-teman. Jika airnya sudah dimasukkan semua, ini kita aduk sampai adonannya agak mengental ya. Nah, dia akan menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Terus kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Kita beri tutup ya teman-teman. Bisa pakai plastik seperti saya pakai ini, plastik wrap, atau bisa juga dengan kain ya. Kita tutup, kita tunggu sampai 1 jam, dia akan mengembang ya.
Dan ini pun sudah 1 jam ya, sudah mengembang, sudah terlihat pori-porinya ya. Adonannya tadi sudah menjadi double ya, banyaknya kelihatan dia jadi double ya. Nah, kita aduk, kita rapihkan lagi, jangan sampai ada gelombang-gelombang udaranya. Ini udah selesai, lalu kita siapkan minyak untuk menggorengnya. Kita nyalakan api kompornya. Ini api kompornya yang sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau dia terlalu besar nanti takutnya gosong dan tidak matang tengahnya. Nah, kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan adonannya, cukup pakai sendok aja. Untuk penggorengan yang pertama ini, kita lihat ya nanti hasilnya bagaimana. Kita pakai metode cara menggoreng donat. Cukup nunggu dia sampai kuning dan mengembang, baru kita balik. Akan kita bedakan hasilnya ya. Ini sudah mengembang, kita lihat bawahnya apakah sudah kuning belum ya teman-teman, belum kuning ya, belum kuning kecoklatan maksud saya. Kita biar tunggu sampai dia kuning kecoklatan baru kita balik ya teman-teman. Nah, ini kita balik ya. Ini bentuknya kelihatan seperti ini ya. Kalau semua sudah kuning kecoklatan, lalu kita angkat, kita tiriskan, dan ini kelihatan hasilnya ini garing ya, pinggir-pinggirnya ini ya teman-teman, kulitnya garing ya, renyah gitu ya. Oke, kita lanjut penggorengan yang kedua dengan metode dibolak-balik ya teman-teman. Nah, yang kali ini tanpa harus menunggu dia sampai kuning kecoklatan, langsung kita balik aja ya teman-teman. Dan ini sudah mateng ya, sudah merata kuning kecoklatannya. Kita angkat lalu kita tiriskan. Hasilnya berbeda kan, lebih mulus ya, dia lebih lembut, lebih halus kulitnya ya teman-teman. Dan inilah hasilnya ya teman-teman, roti goreng tanpa diulen, tanpa telur, tanpa di browning ya. Nah, ini hasil yang penggorengan pertama, dia pori-porinya lebih besar dan lebih agak garing ya, renyah ya teman-teman ya. Kita
Ambil yang penggorengan kedua dan ketiganya ini ya. Nah, ini lebih lembut, lebih halus, lebih mulus ya, dia pori-porinya nggak begitu kelihatan, dan ini lebih padat ya teman-teman ya. Hasilnya lebih padat, hampir mirip dengan donat ya. Nah, untuk selera teman-teman silakan mau pakai metode yang seperti apa, apakah menunggu dia sampai garing, kuning, coklatan baru dibalik, atau dengan cara bolak-balik ya teman-teman ya. Kue ini kalau di tempat saya tinggal sekarang ini, di Kabupaten Lahat tepatnya, ini orang sini nyebutnya ini kecepol ya, roti goreng tanpa isi, namanya kecepol ya. Terima kasih dan selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang.